warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang larutan NaCl 0,9%. Anggota dari kelompok 7 sendiri, yang pertama ada Afni Mirlandari, yang kedua ada Laula Indah Nur Cahyani, dan yang terakhir ada Natasha Faruqi Adriana Putri. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan ini yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada syarat-syarat, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada formulasi, yang keenam ada pengawasan mutu, dan yang terakhir ada cara membuat. Definisi dari sediaan steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Pada prinsipnya, yang termasuk sediaan ini antara lain sediaan parenteral, preparat untuk mata, dan preparat irigasi atau infus. Sediaan parenteral merupakan jenis sediaan yang unik di antara bentuk sediaan obat terbagi-bagi, karena sediaan ini disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke bagian tubuh paling efisien, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis lainnya, serta harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Semua bahan akan diproses yang terlibat dalam pembuatan produk ini harus diproses dan dirancang untuk menghilangkan semua jenis kontaminasi, apakah kontaminasi fisik, kimia, atau mikrobiologis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari sediaan steril. Yang pertama ada injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi, atau serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Injeksi diracik dengan melarutkan, mengemulsikan, atau mensuspensikan sejumlah obat ke dalam sejumlah pelarut atau dengan mengisikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal atau wadah dosis ganda. Golongan dari injeksi sendiri antara lain, yang pertama ada injeksi intrakutan atau intradermal, biasanya berupa larutan atau suspensi dalam air yang bervolume yang disuntikkan sedikit sekitar 0,1 sampai 0,2 mili yang digunakan untuk tujuan diagnosa. Yang kedua, injeksi subkutan atau hipoderma. Umumnya, larutan isotonus, jumlah larutan yang disuntikan tidak lebih dari 1 mili, disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit, atau aloe vera. Kulit mula-mula diusap dengan cairan disinfektan. Selanjutnya ada injeksi intramuskular, disuntikan dalam otot, daging, dan volume sedapat mungkin tidak lebih dari 4 mili. Selanjutnya ada injeksi intravenus, merupakan larutan yang dapat mengandung cairan yang tidak menimbulkan iritasi dan dapat bercampur dengan air. Volume 1 mili sampai 10 mili. Larutan ini biasanya isotonus atau hipertonus. Golongan dari injeksi sendiri antara lain, yang pertama ada injeksi intrakutan atau intradermal, biasanya berupa larutan atau suspensi dalam air yang bervolume yang disuntikkan sedikit sekitar 0,1 sampai 0,2 mili yang digunakan untuk tujuan diagnosa. Yang kedua, injeksi subkutan atau hipoderma. Umumnya, larutan isotonus, jumlah larutan yang disuntikan tidak lebih dari 1 mili, disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit, atau aloe vera. Kulit mula-mula diusap dengan cairan disinfektan. Selanjutnya ada injeksi intramuskular, disuntikan dalam otot, daging, dan volume sedapat mungkin tidak lebih dari 4 mili. Selanjutnya ada injeksi intravenus, merupakan larutan yang dapat mengandung cairan yang tidak menimbulkan iritasi dan dapat bercampur dengan air. Volume 1 mili sampai 10 mili. Larutan ini biasanya isotonus atau hipertonus. Selanjutnya ada injeksi intraarterium, umumnya berupa larutan, dapat mengandung cairan non-iritan yang dapat bercampur dengan air. Volume yang disuntikan 1 mili sampai 10 mili dan digunakan bila diperlukan efek obat yang segera dalam daerah perifer.
Selanjutnya ada injeksi intrakor atau intrakardial, yaitu berupa larutan yang hanya digunakan untuk keadaan gawat dan disuntikan ke dalam otot jantung atau ventrikulus. Yang selanjutnya ada injeksi intratekal, intraspinal, dan intradural, yaitu berupa larutan isotonus. Larutan harus benar-benar steril, bersih, sebab jaringan syaraf daerah anatomi di sini sangat peka. Selanjutnya ada injeksi intrakulus, yaitu berupa larutan atau suspensi dalam air yang disuntikan ke dalam cairan sendi dalam rongga sendi. Selanjutnya ada injeksi subkonjungtiva, yaitu berupa larutan atau suspensi dalam air untuk injeksi selaput lendir bawah mata, umumnya tidak lebih dari 1 mili. Selanjutnya ada injeksi intraperitoneal, disuntikan langsung ke dalam rongga perut, penyerapan cepat dan bahaya infeksi besar jarang dipakai. Selanjutnya ada injeksi peridural ekstradural, disuntikan ke dalam ruang epidural terletak di atas durameter, lapisan penutup terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir ada intrasisternal, disuntikan ke dalam saluran sumsum tulang belakang pada otak. Jenis-jenis sediaan steril. Yang pertama ada infus. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 12, infus intravenous adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi bebas pirogen, sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah, disuntikan langsung ke dalam vena dengan volume relatif banyak. Kecuali dinyatakan lain, infus intravenous tidak diperbolehkan mengandung bakteriosida dan zat dapar. Larutan untuk infus intravenous harus jernih dan praktis bebas partikel. Tipe-tipe sediaan infus. Yang pertama ada cairan hipotonik, yaitu osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum, atau konsentrasi ion Na+-nya lebih rendah dibandingkan serum, sehingga larut dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum. Maka cairan ditarik dari dalam pembuluh darah keluar ke cairan sekitarnya. Prinsip cairan berpindah dari osmolaritas rendah ke osmolaritas tinggi sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju. Digunakan pada keadaan sel mengalami dehidrasi, misalnya pada pasien cuci darah atau dialisis, dalam terapi diuretik, juga pada pasien hiperglikemik atau gula darah tinggi dengan ketoasidosis diabetik. Contohnya adalah NaCl 45% dan dextrosa 2,5%. Yang kedua ada cairan isotonik. Osmolaritas atau tingkat kepekatannya cairan mendekati serum atau bagian cair dari komponen darah, sehingga terus berada di osmolaritas tingkat kepekatan cairannya mendekati serum atau bagian cair dengan komponen darah, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah. Bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemi atau kekurangan cairan tubuh, sehingga tekanan darah terus menurun, memiliki resiko terjadinya overload atau kelebihan cairan, khususnya pada penyakit jantung kongestif dan hipertensi. Contohnya adalah cairan linger laktat atau RL, dan normal selin atau larutan garam fisiologi atau NaCl 0,9%. Yang ketiga yaitu cairan hipertonik. Cairan hipertonik yaitu osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah. Mampu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi urin, dan mengurangi edema atau bengkak. Penggunaannya kontradiktif dengan cairan hipotonik, misalnya dextrose 5%, NaCl 45%, hipertonik, dextrose 5% plus ringer laktat, dextrose 5% plus NaCl 0,9, produk darah, dan albumin. Selanjutnya yaitu syarat-syarat infus. Yang pertama, harus aman, tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan dan efek toksik. Yang kedua, jernih, berarti tidak ada partikel padat.
Yang ketiga, tidak berwarna kecuali obatnya memang berwarna. Yang keempat, sedapat mungkin isohidris. pH larutan sama dengan darah dan cairan tubuh lain yakni 7,4. Yang kelima, sedapat mungkin isotonis, artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah atau cairan tubuh yang lain. Tekanan osmosis cairan tubuh seperti darah, air mata, cairan lumbai dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9%. Yang keenam, harus steril. Suatu bahan dinyatakan steril bila sama sekali bebas dari mikroorganisme hidup dan patogen maupun non-patogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk tidak vegetatif atau spora. Yang ketujuh, bebas pirogen, karena cairan yang mengandung pirogen dapat menimbulkan demam radikal yang ada unsur N dan P. Selama radikal masih terikat, selama itu dapat menimbulkan demam dan pirogen bersifat termostabil. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan sediaan infus. Kelebihan dari sediaan infus yaitu obat memiliki onset atau mulai kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitas obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindarkan. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita sakit keras atau dalam keadaan koma. Yang kelima, kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindarkan. Sedangkan kekurangan sediaan infus yaitu ada rasa nyeri saat disuntikan apalagi kalau harus diulang beberapa kali. Yang kedua, memberikan efek fisiologis pada pasien yang takut suntik. Yang ketiga, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki terutama sesudah pemberian intravena. Yang keempat, obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktek dokter oleh perawat yang kompeten. Yang kelima, lebih mahal dari bentuk sediaan non-steril dikarenakan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi, atau steril, bebas pirogen, jernih, praktis, dan bebas partikel. Kelebihan dan kekurangan sediaan infus 0,9%. Kelebihannya yaitu murah dan mudah didapat. Cairan infus ini juga kompatibel untuk dicampurkan dengan produk-produk darah dan merupakan pilihan yang terbaik untuk resusitasi volume. Sedangkan kekurangannya yaitu NaCl 0,9% dapat berkontribusi menyebabkan asidosis hiperkloremik ketika resusitasi cairan jumlah besar diperlukan. Untuk menggantikan setiap liter volume darah, maka kita membutuhkan sekitar 3 liter NaCl 0,9%. Jadi perbandingan cairan ini dengan volume darah yang hilang adalah 3:1. Selanjutnya adalah formulasi. Yang pertama, permasalahan. Sediaan infus harus steril. pH sesuai dengan pH tubuh. Sediaan steril tidak boleh mengandung pirogen dan isotonis. Tidak boleh hipotonis. Sterilisasi akhir dengan menggunakan autoklaf. Terjadi pemisahan partikel kaca dan gelas. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian. Yang pertama, tujuan sediaan infus harus disterilkan karena berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh lain yang pertahannya terhadap zat asing tidak selengkap pada saluran cerna atau gastrointestinal. Diharapkan dengan kondisi steril dapat menghindari adanya infeksi sekunder. Yang kedua, tujuan dari pengecekan pH dalam sediaan injeksi adalah untuk mempertinggi stabilitas, sehingga obat-obat tersebut tetap mempunyai aktivitas dan potensi. pH normal adalah 7,35 sampai 7,45 sehingga bila sediaan parenteral volume besar mempunyai pH di luar batas akan menyebabkan masalah pada tubuh. Pengecekan pH menggunakan pH meter. Selanjutnya, pirogen adalah hasil metabolisme dari mikroorganisme yang menyebabkan demam.
ditambahkan norit 0,1% pada saat pembuatan agar terbebas dari pirogen. Sediaan steril harus isotonis karena apabila larutan hipertonis, maka sel atau jaringan akan mengembang. Batas yang diizinkan yaitu 0,7% sampai 1,4% NaCl. Yang keempat, jika larutan hipotonis diinjeksikan ke dalam darah, maka air akan melintasi membran semi-permeabel. Akibatnya akan terjadi peningkatan volume dalam darah atau hemolisis. Yang kelima, sterilisasi sediaan infus NaCl 0,9% dengan menggunakan sterilisasi dengan uap bertekanan atau autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keenam, digunakan wadah plastik 1 gelas yang cocok sehingga tidak terjadi pemisahan partikel kaca. Kemudian ada perhitungan bahan. Yang pertama NaCl. NaCl sama dengan 0,9% dikali 100 mili sama dengan 0,9 gram per mili dikali 100 mili sama dengan 0,9 gram. Nah, 0,9 gram ditambah 0,9 gram dikali 20%. Hasilnya 0,9 gram ditambah 0,18 gram sama dengan 1,08 gram. Untuk yang kedua Aquadesnya. Aquades add 100 ml yaitu 100 ml ditambah 100 ml dikali 20%. Hasilnya 100 ml ditambah 20 ml sama dengan 120 ml. Kemudian ada proses pembuatan infus NaCl 0,9%. Yang pertama, metode sterilisasi. Menggunakan metode sterilisasi akhir karena sediaan stabil terhadap pemanasan. Sterilisasi akhir menggunakan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, ada pembuatan Aquades bebas pirogen. Hal pertama yang dilakukan yaitu ukur sejumlah Aquades. Kemudian tambahkan dengan karbon adsorben sebanyak 0,1% dari volume air. Yang ketiga, panaskan di atas api bunsen pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit sambil sesekali diaduk. Kemudian saring dengan kertas saring. Selanjutnya, letakkan dalam wadah tertutup rapat. Kemudian proses selanjutnya yaitu prosedur pembuatan infus. Hal pertama yang dilakukan yaitu timbang NaCl menggunakan spatel dan kaca arloji, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, tuangkan aqua destilata untuk melarutkan NaCl dan bilas kaca arloji. Kemudian, gerus karbon aktif dan timbang sejumlah 0,1% bobot per volume dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Aduk, kemudian tambahkan Aquades hingga 120 ml. Tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil dan sisipi dengan batang pengaduk.
Kemudian, panaskan larutan di atas api punsen pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit sambil sesekali diaduk. Cek suhu dengan termometer. Lakukan di luar lemari steril. Kemudian, lipat kertas saring rangkap 2. Basahi dengan aquades bebas pirogen. Pindahkan ke gelas ukur dan ukur volumenya 100 ml. Kemudian pindahkan ke botol infus. Tutup dengan aluminium foil, ikat dengan tali. Lakukan sterilisasi akhir dengan autoclave. Yang terakhir, buat kemasan dan lakukan uji. Ujinya yaitu ada uji kebocoran, uji pH, uji kejernihan dan warna, kemudian ada uji volume. Pengawasan mutu selanjutnya yaitu uji kejernihan. Uji kejernihan dilakukan secara visual, biasanya dilakukan oleh seseorang yang memeriksa wadah bersih dari luar di bawah penerangan cahaya yang baik dan putih. Dijalankan dengan suatu aksi memutar, harus benar-benar bebas dari partikel kecil yang dapat dilihat dengan mata. Yang terakhir ada uji kebocoran. Bahan partikulat merupakan zat asin, tidak larut dan melayang, kecuali gelembung gas, yang tanpa disengaja ada dalam larutan parentral. Pengujian bahan partikulat dibedakan sesuai volume sediaan injeksi, seperti yang tercantum pada Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995.